progresannya. Permisi Pak, saya izin share screen ya. Ya silakan Dek. Siapa ini? Mbak Jihan, benar ya? Zalma Pak. Oh Zalma, oke. Oke, ganti tadi topiknya atau tetap? Tetap Pak, yang rice milk. Oh ya rice milk ya, ingat saya. Oke. Ya silakan. Jadi untuk progresnya itu Anda tidak perlu mengulang seperti yang minggu pertama ya. Jadi kalau masih tetap sama, nggak perlu diulang. Jadi sekarang progresnya sudah sampai mana, data yang sudah direproduksi yang mana, misalnya seperti itu. Terus misalnya desain posternya bagaimana, nanti kita diskusikan bersama, kita beri input. Ya silakan yang sudah dilakukan apa dari minggu lalu ya. Baik Pak, ini dari kelompok kami sudah progresnya menyusun latar belakang, terus ini gambar sendiri itu atau belum? Belum Pak. Oke. Ini dari referensi Pak. Dari referensi. Iya. Next Zal. Terus ke bawah Zal. Ini kita udah menyusun proses produksinya. Gimana yang kiri atau kanan? Agak dibesarin Dek, tolong dibesarin ya. Ini ada 2 proses sih Pak. Sepertinya mirip, cuman kita masih memilih gitu Pak, masih memilah gitu. Terus itu sudah dibuat sendiri atau belum? Sudah Pak. Nanti kita tunjukin di itunya Pak, desainnya aja. Oke ya, oke. Terus lanjut Zal. Terus ini ada perbandingan nutrisinya dari rice milk sama dairy milk, perbandingannya gitu Pak. Ini repro ya, sudah di repro. Iya. Oke. Sebentar ke tabel dulu deh, tabel dulu. Ya atau ke atas dulu. Ke mana? Ke diagram alir, dalir. Oh iya. Jadi apa namanya? Mungkin perlu disederhanakan ya kalau memang terlalu panjang atau kompleks ya. Apa ya? Anda bisa pecah menjadi beberapa tahapan misalnya, terus di dalam tahapan itu bisa diberi sedikit penjelasan prinsip ininya, mungkin prinsip tahapannya atau kondisi tahapannya seperti apa. Ini intinya apa sih? Jadi persiapan bahan itu apa misalnya yang sebelah kanan dulu ya. Itu beli bahan gitu toh. Menyiapkan bahan yang itu Pak, ada beras, ada gula, garam, air gitu. Terus berasnya di yang sebelah yang oranye ini sih Pak yang lebih simpel. Kalau yang sebelah kiri ini lebih rinci gitu. Oke. Dihancurkan, disaring, pasteurisasi, direndam, terus didinginkan, terus disimpan. Jadi setelah pendinginan, bukannya pendinginan itu penyimpanan Dek. Jadi setelah direndam itu sudah jadi susu itu. Yang 25 derajat itu Dek. Atau belum? Kalau yang kiri itu ada proses drying ya. Berarti apa? Bubuk tak ini? Yang kiri sama kanan kan beda ya. Yang kiri itu kayaknya bubuk ya,
Ada proses drying berarti bubuk bubuk susu ya, powder ya. Iya, Pak. Kalau yang kanan ini sepertinya cairnya gitu, Pak. Oke. Ya kan bisa Anda modifikasi ya, saran saya yang sama itu misalnya dari awal ya, aromater bahan itu ada cleaning kan, jadi pencucian intinya kan, terus direndam, terus digiling ya, sebelah kan ada ada penghancuran ya, oke, itu sama juga, terus difiltrasi, oke, terus ada dia masuk homogenizer ya, jadi punya yang kanan enggak ada ya. Anda pakai yang kiri juga enggak apa-apa deh, jadi homogenizer, terus sterilisasi. Nah itu setelah sterilisasi Anda pecah dua, misalnya satunya ke arah drying, kalau drying itu nanti jadi jadi bubuk ya. Terus satunya itu kalau tidak di drying langsung ke packaging, misalnya itu jadi susu susu rice milk yang cair gitu ya, sehingga Anda tidak perlu menampilkan dua, tapi flow proses yang sama di bagian akhir itu bisa dipecah dua sesuai dengan ya kebutuhan produk yang mau dihasilkan apa gitu. Baik, Pak, terima kasih sarannya. Nanti akan kami rombak lagi. Nanti bisa dimasukkan kondisinya ya. Yang sebelah kiri itu kan belum ada kondisi-kondisinya. Jadi Anda cari aja di buku atau literatur gitu, nggak apa-apa. Anda misalnya tidak ketemu di jurnal tapi ketemu di buku. Biasanya gini nih ada di buku-buku pangan ya. Jadi Anda lihat di bukunya teman-teman IPB itu yang bikin rice milk itu seperti apa kondisi prosesnya, itu Anda masukkan enggak apa-apa, Anda adopsi juga enggak apa-apa dari sana, nanti ditulis selama ditulis literaturnya ya. Jadi boleh dari buku, enggak harus semuanya dari jurnal itu bisa ya, asalkan Anda repro ya. Jadi Anda repro itu kemudian yang penting lagi dituliskan ini literaturnya ya, misalkan dari buku ya buku siapa yang menuliskan bukunya gitu ya, seperti itu. Baik, Pak Tunjung. Terus bawah apa ini? Itu penjelasan prosesnya oke, ya nanti bisa ditambahkan di bagian metode ya. Kemudian ini hasil ya, ini apa itu? Ini pendahuluan apa ini? Hasil atau dia membandingkan ini? Hasil apa istilahnya, data hasil atau data di pendahuluan ini? Data hasil, Pak. Jadi dia kamu membandingkan ini ya, komposisi nutrisi rice milk, iya, sama dairy milk. Masuk air tak ono deh itu dirinya. Mesti ada toh. Susu apa? Ya sebentar, ini data dari mana? Yang whole milk itu masa nggak ada airnya kan ya? Kalau susu cair kan pasti ada airnya kan. Ini Anda ambil sendiri tadi atau dari jurnalnya? Dari Anda ada referensinya, Pak. Oh gitu. Iya. Ini di bawah ini ada linknya. Kok lucu airnya, dia tak susu bubuk tak ini. Nggak tahu kamu. Coba kamu telusuri atau misalnya ada literatur lain ya, Anda telusuri ya whole milk itu komposisinya apa? Pasti ada lah jurnal atau buku ya whole milk composition ya, nutrient composition gitu ya. Itu nanti dimasukkan di sini. Tidak apa-apa Anda ngambil dari menambahkan dari jurnal lain juga tidak apa-apa ya. Dari literatur buku lain seperti itu. Baik, Pak Tunjung.
itu ke atas benar Dik, ke atas Dik. Biasanya itu ada, ini sudah ada per 100 mili, oke. Jadi sebenarnya ini harusnya ada airnya ya, yang whole milk itu nanti kamu coba cari literatur lain ya. Di kandungan per 100 mili itu nutrisinya apa saja. Gitu. Oke, terus. Ini Dek, sebentar, yang Oke. Oke, vitamin itu kamu bedakan ya. Mungkin kalau pembeda itu agak menjorok sedikit gitu ya. Kalau saya kira itu yang di bawah vitamin itu kamu bedakan. Kalau gitu ya nggak usah. Jadi kamu kalau bold semua deh yang vitamin itu ya. Sehingga saya kira itu tadi yang bawah itu ada kategori vitamin sendiri yang atas. Loh. Atau mau itu? Oh, atasnya bold, kenapa Dek? Bawahnya nggak bold? Ya, supaya konsisten aja. Okay. Saya tadi lupa bold. Kemarin enggak apa-apa ya. Saya kira tapi di poster udah. Iya, saya kira berbeda itu anunya. Kategori ada sub kategorinya. Oke. Oke, terus ini nanti bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, Dek? Oh, bahasa Indonesia nanti konsisten ya. Kolesterol itu juga bahasa Indonesia gitu ya. Baik, Pak. Kemudian data dari jurnal ada atau Dek? Nggak hanya dari internet toh? Ada Pak. Oke. Data gambar ada. Pokoknya minimal satu tabel, satu gambar ya. Supaya nanti kan ada form penilaian itu kan soalnya kita juga menilai dari gambar ya, ada reproduksi gambar, data gambar. Oke, terus lanjut. Ini kamu sendiri beli? Enggak Pak, kemarin pas saya lagi belanja bulanan kebetulan lihat produk ini, terus saya foto. Iya Kak apa-apa. Ya kamu sendiri ta? Iya Pak. Itu kalau mau dimasukkan juga enggak apa-apa sebenarnya, kan ada nutrition information itu di bagian sudah Pak. Iya Pak. Terus lanjut. Ini apa? Sama dengan yang atas tadi ya. Kelebihan dan kelemahan. Ini dari mana ini datanya? Dari jurnal? Atau masih dari websitenya itu? Ada di referensi jurnal yang dipakai, Pak. Oke. Terus? Ya, terus terus ini data dari bukan dari jurnal ya, ini dari iya Pak, ini dari web. Oke. Data market ya. Ini di repro nanti. Iya Pak. Ini salah satu aja Dek kalau ini kita repronya Pak. Begini. Oh, I see. Sorry, saya kira data yang sama. Oke. Terus itu Dek, sorry. Itu apa namanya? 2000. Jadi titik-titiknya itu per tahunnya ya itu ya. Benar ya? Iya Pak. Ya bisa apa. Saya kira agak sedikit melenceng dari bawah. Soalnya nggak ada garisnya, jadi agak susah ya. Kalau bar graph kan kelihatan dari bawah ke atas itu.
Oke, terus? Terus? Sudah, Pak. Itu data market di mana Dek ini, Dek? Dunia atau coba atasnya lagi? Nah ini, Anda coba di keterangannya itu. Global ya, Global, dunia Pak. berarti Di ya. dunia, iya. Ya nanti diberi keterangan yang jelas ya. Jadi apa namanya, kita tahu itu marketnya di mana ya. Kalau global ya ditulis global market gitu ya. Kalau market value aja kan kita nggak tahu di mana itu. Kalau Anda tulis di judulnya itu juga global market value misalnya. Atau kan karena bahasa Indonesia ya ini, jadi Anda apa namanya konsisten, jadi nilai pasar global dalam apa USD gitu ya, USD. Terus sumbu Y-nya itu apa? Nah itu harus jelas dia itu dalam juta atau dalam apa, itu loh 3.500. Kalau di atasnya dalam apa itu? US dollar, Pak. Kan ada kali berapa itu, dalam juta ya itu kalau nggak salah, atau apa yang sebelah kiri. Jadi itu juga apa penting, itu label itu penting sekali di dalam apa namanya, di dalam grafik ya. Anda harus reproduksi juga harus jelas. Jadi dia itu kan nggak mungkin 3.500 dolar gitu kan, global ya, pasti juta Iya. itu. Iya. Jadi ya itu makanya misalnya kali 1.000 dolar atau saya nggak tahu ya nilainya berapa, atau itu dalam juta gitu ya, artinya 3.500 juta itu ya miliar kan artinya seperti itu. Oh iya, meskipun ini apa, sorry Dek 10 ini meskipun sorry ini harus saya highlight ya, meskipun di dalam judulnya itu Anda sudah eksplisit gitu ya dalam juta, tapi sumbu Y itu tetap harus Anda labelnya harus tetap apa namanya ditulis ya, meskipun di judulnya ini Anda ada semacam redundancy di sana ya, kan di judulnya itu sudah dalam juta kan gitu kan. Iya, Pak. Nah, di sebelah kiri itu tetap harus Anda tulis apa namanya satuannya, jadi labelnya ya USD Iya. kali apa juta dolar misalnya, kali 1.000 apa, jadi juta itu 10 pangkat 6 ya, kali 10 pangkat 6 misalnya. Baik, Pak. Terus apa namanya, bawah sumbu X-nya juga harus jelas ya, itu tahun atau apa itu ya. Kalau saya lebih senang tahunnya kelihatan semua Dek, supaya jelas dan apa namanya itu loh, dan agak dilebarkan ya supaya tahunnya nanti nggak berdempatan, atau nanti labelnya sedikit dikecilkan sehingga terlihat ininya. Ya monggo nanti Anda atur ya, sudah cukup baik. Terus bawah ini apa ini? Ini itu Pak, kayak data perbandingan dari beberapa macam susu gitu Pak, dan rice milk itu ada di urutan ketiga. Untuk penggunaan air dan emisi ya. Ini nanti mau direpro kayak apa? Atau sudah? Belum kita repro Pak. Oke. Itu emisi per apa ya? Kilogram per apa itu? Ini per tahun tak ini? Produksi per tahun tak ini? Oh, ini produce per liter of different. Oke, per liter. Sebenarnya kita bingung sih Pak, mau masukin ini apa enggak gitu Pak. Nah, itu tergantung konteks Anda kan, Dek. Anda mau cerita apa itu? Apa namanya? Rice milk
kan itu tadi ada pembuat judulnya apa sih anu pertanyaan risetnya apa ini? Kembali ke sana kan sebenarnya. Jadi kalau apa namanya mau perbandingan antara rice milk dengan misalnya perbandingan apa? Perbandingan nutrisi atau kalau ini kan perbandingan apa? Emisi ya, penggunaan air dan emisi rice milk dengan susu yang lain ya. Supaya konsisten nanti datanya juga harus Anda bandingkan, misalnya yang tadi nutrisi, kalau di sini ada cow milk, almond, oat milk sama soy, nanti misalnya di atas tadi yang kandungan nutrisi Anda juga supaya konsisten Anda juga cari literaturnya tentang almond, terus oat sama soy misalnya kayak gitu. Atau sama cow's milk atau mau misalnya dikurangi beberapa saja yang Anda menemukan jurnalnya ya monggo. Jadi cow's milk sama apa gitu. Nah, selain rice milk tadi. Baik, Pak. Semuanya akan tergantung sekali lagi ya, Dek, ya. Konteks itu tergantung pertanyaan riset yang mau dijawab ya. Kalau ini yang mau Anda tampilkan misalnya saran saya data-data yang lain juga konsisten. Ya, konsisten itu artinya kalau memang Anda mau membandingkan ya bagus membandingkan komponen nutrisi, terus kemudian emisi atau ini ya water usage, rice milk dengan milk yang lain gitu. Yang di atas juga ditambahin nanti nutrisinya almond dan seterusnya itu. Monggo, ini saya serahkan ke Anda ya. Baik Pak, nanti akan kami diskusikan lagi. Oke. Terus bawah sudah posternya gimana? Sudah sampai mana? Nah, ini apa ini bawah ini? Ini itu Pak kemarin ngedesain tapi nggak jadi dipakai. Nah, kenapa? Soalnya bingung Pak, nggak apa-apa Pak kalau bikin dalir kayak gini Pak? Ya, yeah, it's totally fine. It's totally fine. Jadi terserah apa namanya. Ini saya serahkan ke Anda. Asalkan itu loh, Dek. Pesan itu tersampaikan, itu intinya itu. Jadi pesan itu tidak bias ya. Anda mau menyampaikan, oh ini proses produksi apa namanya rice milk seperti ini. Jadi ada persiapan alat itu apa, alat dan bahan ya. Terus ya dan seterusnya ini ya. Anda pakai label gambar boleh. Ini misalnya dikasih juga di sana ini apa namanya keterangan itu proses produksinya ya. Jadi parameter prosesnya seperti apa, berapa derajat, tekanan berapa misalnya ada seperti itu ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya terus ada. Ini desainnya sementara seperti ini Pak. Sorry. Anda memanjang ke bawah. Iya Pak, ini masih belum semuanya dimasukin sih Pak. Ini market value yang tadi belum dimasukin ke sini Pak. Oke. Ini kalau mau dibandingkan tadi ya, apa namanya, misalnya sama cow milk aja ya nggak apa-apa. Anda tapi data yang tadi itu misalnya emisi sama itu tadi ya yang Anda gunakan yang cow milk aja dibandingkan dengan susu sapi ya Dek. Iya Jadi Pak. Anda nambahkan itu aja. Jadi nggak usah semua yang tadi ya Pak ya? Ya monggo saya serahkan ke Anda. Jadi kita juga ada keterbatasan space ya. 4 atau supaya nggak bingung juga konteksnya juga nggak terlalu lebar misalnya kita ingin membandingkan susu rice milk dengan susu sapi gitu loh kan, itu kan susu sapi kan lebih banyak dikenal orang. Kalau susu almond dan lain-lain kan juga nggak terlalu banyak dikenal orang di sini ya. Jadi kayaknya kalau di Indonesia kan kenalnya susu sapi.
Kalau di luar negeri ya, di luar negeri itu susunya macam-macam memang. Itu ya Dek ya. Iya, Pak. Jadi bisa Anda bandingkan gitu, terus nanti dimasukkan aja di bagian itu tadi perbandingan misalnya. Terus tujuannya kok terlalu ya? Apa nggak terlalu besar deh tujuannya? Iya, Pak, Nanti ini kosong belum gitu. ada tujuannya. Ya Masih misalnya belum dimasukin. kalau proses produksi dibikin memanjang ke samping gitu kan bisa, tujuannya juga memanjang ke Iya. samping ya, sehingga tidak tidak habis tidak ada ruang kosong di tujuan itu nanti di bawahnya. Oke, terus Iya, Pak. ini boleh Anda bagi dua ya, monggo. Cuma nanti itu ya data dilengkapi datanya ya, itu saya kira Anda perlu mengambil dari literatur lain juga yang whole milk gitu tadi. Baik, Pak. Market value. Apa ini kok ono cancer juga ini? Itu belum dimasukin Pak tadi grafiknya, mohon maaf. Ya. Okay. Oh, I see. Nah, misalnya kalau mau dibandingkan tadi emisi dan apa, itu lebih ke mana itu? Termasuk di perbandingan kan Anda naik. Jadi naik. Nah, yang ini bagian ini yang tengah ini itu Anda langsung aja misalnya kolomnya itu judul anunya perbandingan antara perbandingan antara ini rice milk sama whole milk. Yang pertama nutrisinya, yang kedua apa value misalnya. Saya nggak tahu. Nanti kan value itu juga bisa Anda cari kan yang dari cow milk ya. Insya Allah bisa, Pak. Terus yang ketiga itu yang tadi itu emisi sama itu penggunaan air. Itu jadi satu bagian ini adalah perbandingannya gitu loh, Dek. Saya kira gitu ya. Baik, Pak. Sudah jelas ya. Jadi itu saran saya. Untuk tulisan juga kalau poster itu sebaiknya bisa dibaca dari jarak 1 meter ya. Jadi Anda pertimbangkan ukuran hurufnya gitu ya, sehingga tidak terlalu kecil. Terus mungkin ini juga saran, poster jangan terlalu tinggi. Jadi kalau Anda mau bagi, sebenarnya kalau ini dibagi menyamping kan juga bisa ya. Bagi tiga kolom menyamping gitu loh, Dek. Ini Anda Iya Pak, tadi belum di resize. gitu. Sehingga lebih enak. Biasanya poster itu memang orang membacanya dari kiri ke kanan sih ini. Dan ke atas bawah, tapi atas bawahnya nggak terlalu panjang seperti ini. Itu masukan dari saya. Oke, terima kasih sudah bagus sekali ya ini progresnya. Anda tinggal nanti refining terus melengkapi data-data itu ya. Daftar pustakanya jangan lupa dilengkapi juga semua semua jenis pustaka yang Anda rujuk harus muncul di situ ya. Daftar pustaka. Baik, Pak Tunjung. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Monggo kalau ada pertanyaan atau mau dilanjutkan kelompok lain silakan. Izin share screen ya Pak. Sapa iki Kak? Kelihatan. Kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa, Dek? Sorry. Oh, Jihan Pak. Oke. Jihan sama teman-temannya. Ini ada yang baru enggak ya? Tetap ya, sama ya? Tetap biovanilin. Itu judulnya, Dek. Oke, langsung aja ya. Judulnya perlu ditata ulang.
apa namanya, jadi bioconversion, kalau bahasa Indonesia itu lebih apa ya, lebih kadang-kadang lebih sulit ya. Itu saya baca tadi biokonversi mikroorganisme. Jadi dalam benak saya itu mikroorganismenya itu diubah menjadi sesuatu itu. Sorry, nggak tahu ini apa namanya ketika baca itu loh. Jadi produksi biovanilin ini pakai mikroorganisme toh, kamu mikroorganismenya itu menghasilkan vanilin atau apa deh? Dia itu mengekspresikan kan dia mengubah substrat menjadi vanilin gitu toh. Dua bakteri itu. Betul ya? Ya, Pak. Izin jawab ya, Pak. Jadi kita menggunakan dua bakteri yang berbeda, terus di mana kedua itu bisa mengonversi substrat yang sama untuk jadi biovanilin. Produksi biovanilin menggunakan Bacillus subtilis dan ini ya. Angel ya, jadi mikroorganisme sebagai alternatif saya di teman produksi biovanilin sebagai alternatif perisa makanan menggunakan itu ya, mungkin ya. Enak dibaca gitu kan, produksi biovanilin sebagai apa? Alternatif perisa makanan menggunakan Bacillus subtilis dan fusiformis gitu ya. Fusiformis apa fusiformis ya, saya nggak tahu. Fusiformis Pak, itu tipe. Oke, jadi dan itu harus cetak miring semua ya. Saya kira itu jadi lebih enak jadi apa ya, lebih enak dibaca dan dipahami nanti biar nggak salah paham gitu ya. Sering salah paham sekarang. Itu ya. Oke, bagus. Pak, ke bawah lagi. Terus itu gambar kiri kamu repro itu. Kamu bikin sendiri lah. Izin menjawab itu dari aplikasi editornya Pak. Oke. Terus hubungannya sama vanilin apa? Sorry, Kasih Pak, kayak percobaan seperti itu. Ya, aku superhero-nya gitu ya. Sorry. Bayangkan saya kamu ada gambar ini ada gambar ininya enggak namanya, kecuali kamu taruh gambar ini ya vanilin itu seperti apa, terus untuk saya kira yang lebih relevan gitu ya, jadi tidak tampak seperti superhero gitu, yang meskipun ya memang yang melakukan itu kan saintis ya melalui rekayasa genetika. Itu ada rekayasa genetikanya tadi ini? Kurang tahu Pak, soalnya tinggal milih aja sih Pak gambar yang menurut saya menarik gitu. Ini menarik, tapi sekali lagi ini poster ilmiah ya, jadi Anda nanti bayangannya di forum seminar conference gitu. Jadi ya kita memang butuh gambar-gambar yang tidak terlalu serius gitu juga butuh sebenarnya. Tapi juga jangan sampai gambar itu nanti malah kurang relevan dan fireback ke kita ya, jadi sehingga orang ini apa gitu ya, just to catch attention gitu ya, boleh aja relevan gitu. Ya itu masukan dari saya. Jadi kalau Anda mau naruh gambar yang menarik misalnya ya, diganti dengan yang lebih relevan dengan judul Anda sehingga orang langsung catch gitu. Oh ini tentang ini gitu, saran saya ya. Atau gambar bakterinya sama Anda bikin struktur vanilin, jadi bakteri terus menghasilkan vanilin, atau itu nanti bisa dimasukkan di mana ya, saya nggak tahu ya. Kalau itu mau jadi highlight ininya, highlight judul misalnya, jadi ada gambar bakteri terus menghasilkan struktur vanilin gitu, untuk makanan ya. Baik Anda kasih bulatan gitu sehingga dalam konteks misalnya tetap dalam bulatan itu nanti ada gambar itu loh, bakteri menghasilkan vanilin untuk perisa makanan kan gitu. Intinya kan itu kan ya. Itu. Ya, terus latar belakang. Oke. 4 hidroksi itu kan ada strukturnya kan. Jadi bisa Anda gambarkan di atas kalau mau. Terus
sekarang ini produksinya gimana, Dek? Sebentar, itu kamu masukkan di latar belakang ya. Kekurangan dari yang sekarang apa produksinya? Anilin itu. Kapasitas produksinya kurang atau apa? Izin menjawab Pak, kalau vanilin sendiri sebenarnya sudah banyak penelitiannya, cuman kita itu mencari yang paling banyak, kayak bakterinya itu paling bervariasi. Jadi kemarin tuh substratnya ada banyak. Jadi kayak ada eugenol, ada isoeugenol dan lain-lain. Nah, kita fokuskan ke isoeugenol yang bisa pakai beberapa bakteri. Jadi kita pengen tahu kalau misalnya bakterinya beda, apa produksinya nanti beda gitu, Pak. Oke. Jadi itu dimasukkan di rumusan masalah ini, Pak. Oke. Terus nanti datanya menjawab ini, data dari apa literaturnya ya. Ya Pak, kurang lebih seperti itu. Lihat sih bawah. Oke. Terus ini apa? Oke. Itu data hasil produksinya, tapi tidak menjawab bagaimana proses produk apa. Bayangan saya di pertanyaan Anda itu tanya tentang bagaimana vanilin itu dihasilkan ya. Coba data apa lagi yang Anda tampilkan, Dek? Yang perbandingan itu loh, bawah. Itu apa itu? Perbandingan. Ini dari jurnal yang sama. Jurnal yang berbeda. Halo? Izin menjawab Pak, yang tabel perbandingan itu beda jurnal dari apa grafiknya. Ke atas lagi. Atas. Yang tujuan tadi. Tujuan. Nah, ini rumusan masalah itu tidak harus dituliskan karena sudah sebenarnya tercakup di dalam tujuan ya. Nah, bisa saving space dan juga to the point ya. Jadi to the point aja yang mau dilakukan apa. Jadi Anda tuliskan latar belakang terus tujuan ya. Kelihatan gapnya dari 2 poin itu ya. Kalau tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh perbedaan mikroorganisme terhadap produksi. Datanya tadi data produksi biovanilin dari 2 organisme. Terus pertanyaan nomor 2 kan nggak terjawab itu ya. Terus pertanyaan nomor 3, perbandingan apa deh ini? Yang tabel tadi maksudnya. Nah, mungkin bisa ditulis dengan lebih spesifik ya, ini nanti tujuannya ya. Jadi itu nomor 1 apa, nomor 2 apa, terus data yang ditampilkan itu harus menjawab tujuan Anda gitu ya. Ya harus harus relevan. Jadi kalau nomor 2 tadi, ini kan nomor 2, tujuan nomor 2 enggak ada jawabannya kan sebenarnya. Betul ya? Di metode itu Pak, yang di sini sebelah kiri. Tidak menjawab pertanyaan. Jadi metode kan sudah ada sebenarnya. Metode itu kan sudah
sudah dirancang ya, metode itu dirancang untuk menjawab sebuah pertanyaan gitu loh, Dek. Terus hasilnya seperti ini, jadi hasilnya adalah produksi vanilin dari A dan B. Itu ya. Ini menggunakan substrat yang sama ya? Iya, Pak. Oke, jadi untuk konten itu ya Anda harus menyelaraskan antara latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulannya nanti seperti apa. Itu terus ini sudah direpro datanya ini. Untuk yang grafik sudah hasil repro, Pak. Oke, dari repro itu ada angka-angkanya ya awalnya ya? Atau Anda memperkirakan aja? Ya memperkirakan karena di skalanya itu kayak jelas angkanya. Dan apa gambar aslinya tidak resolusinya nggak bagus ya? Iya lumayan membingungkan gitu kalau pas dibaca. Terus oke. Jadi itu untuk konten ininya ya, flow-nya ya, informasinya. Kemudian untuk desainnya saya sarankan diperbesar ya. Jadi hasil itu supaya kelihatan dan itu dalam satu subbab ya. Jadi ini kan terpisah ya antara yang grafik ini dan tabel tadi. Bisa jadikan satu baris itu hasil penelitian. Ya ini metode bisa naik ya. Yang rumusan masalah tadi misalnya seperti itu, atau Anda metode ini mau Anda pakai diagram alir dari kiri ke kanan ya sehingga kelihatan. Monggo aja ditata ulang sehingga tidak terlalu tidak terlalu ini ya dempet-dempetan ya kayak gitu ya. Yang hasil ini loh Dek, maksud saya hasil ini supaya kelihatan ya jadi satu ruang gitu loh, satu kamar, satu tempat gitu ya, hasil penelitian yang tabel dan grafik ini, paham maksud saya? Yang bawahnya tadi loh. Nah, kalau ke bawah itu loh, yang tabel itu tadi bisa jadi satu dengan ini. Dan itu kurang besar ya, terus kesimpulan ini juga kurang nggak kelihatan ininya, tidak kelihatan tulisannya. Itu tadi syarat dari poster itu bisa dibaca dari jarak 1 meter yang minimal. Oke gitu ya Dek, masukan dari saya. Ada pertanyaan? Terus nama ditaruh di atas saja Dek. Nama itu biasanya ya kalau poster itu nama itu ada di bawahnya judul. Jadi nama. Nah, jadi penyusunnya siapa saja di sini diberi nama. Dan biasanya diberi ini juga afiliasi, tapi ya tidak harus. Kalau Anda mau ditaruh ya nggak apa-apa, misalnya PSP Teknologi UB gitu ya. Monggo. Ya itu masukan dari saya ya. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan Dek. Yang tadi yang untuk metode pembuatan itu kan masih kurang terjawab. Jadi maksudnya itu kita bikin lebih rinci lagi atau bagaimana ya Pak? Metode pembuatan ini? Ya, yang rumusan masalah nomor 2. Oh, itu nggak usah dijadikan pertanyaan yang tujuan tadi rumusan masalah. Jadi rumusan masalah bisa dihapus, Anda langsung ke tujuan. Jadi ada isinya itu latar belakang, terus tujuan. Di latar belakang tadi diisikan cerita Anda yang Anda ceritakan ke saya tadi lah. Jadi panelin itu ini, terus masalahnya sekarang misalnya produksinya kurang ya, itu harus di highlight ya. Terus ada opsi menggunakan mikroorganisme substrat. Karena substratnya banyak, misalnya yang terjangkau atau lebih banyak opsinya adalah isoeugenol, ya Anda ceritakan di sana. Jadi kami ingin membandingkan performance dari 2 bakteri dalam menghasilkan vanilin dari
substrat yang sama, misalnya seperti itu. Nah, kemudian tujuannya adalah yaitu tadi untuk mengetahui perbandingan apa namanya yield atau hasil ya, hasil vanilin yang yield vanilin yang dihasilkan dari atau yang diproduksi oleh Bacillus ini dan ini. Yang kedua, mengetahui atau membandingkan apa tadi? Tolong ke bawah tadi tabel. Yang kedua, untuk membandingkan apa iki jenenge iki? Apa iki ya? Aspek produk, aspek komersial misalnya, membandingkan aspek komersial dari biovanilin dengan perisa artifisial misalnya seperti itu. Ya, nanti kalau Anda misalnya ada data yang lebih, ditambah lagi misalnya data-data terkait kuantitatif ya. Jadi misalnya bahan baku limbah agro itu kelimpahannya seperti apa, kemudian kalau limbah agro kan tidak semua limbah agro saya kira ya. Apakah semua limbah agro itu bisa dimanfaatkan kan juga tidak. Karena highlightnya kalau ini kan menurut saya isoiogenol itu dapat dari mana gitu loh. Kalau Anda dapat limbah dari itu bisa diekstrak dari limbah agro ya harus jelas itu spesifik limbahnya apa. Terus kalau ini perisa vanila itu ini building blocks-nya misalnya apa yang yang digunakan. Apakah sama dari isoeugenol gitu ya. Jadi, itu yang harus diberikan atau ini contohnya hydrovanillin misalnya. Kemudian proses produksinya itu ini tekniknya ya. Kalau ada data terkait biaya misalnya yang bawahnya itu biaya itu tinggi rendah itu perbandingannya seperti apa? Kalau ada datanya ya memang sulit ya untuk mendapatkan data. Kalau Anda cari aja ininya. Terus konsumen itu tinggi rendah itu tadi kebetulan kelompok sebelumnya kalau data market itu biasanya ada kan gitu kan. Anda cari di Anda Google terus marketnya seperti apa. Nah, itu Anda bisa juga tampilkan sebenarnya di sini dalam bentuk tabel misalnya ya. Jadi tidak hanya deskriptif tinggi dan rendah tapi ada angkanya di sana. Itu saran saya. Jadi Anda sebisa mungkin menambahkan data-data itu sekuantitatif mungkin ya. Kalau perbandingan ya karena perbandingan ini kan kita ingin tahu apa namanya. Kalau perbandingan ya kuantitatif kalau bayangan orang seperti ya. Itu ya, Dek ya. Baik, terima kasih Pak. Sama yuk. Ada lagi mau ditanyakan? Dari kami sudah cukup Pak. Oke ya, silakan direvisi ya. Anda bikin yang Anda lengkapi ya ininya data-data yang kurang dan misalnya ini tulisan yang kurang besar itu harus Anda besar gitu ya. Kesimpulan bisa dibikin poin Dek kalau di dalam poster enggak apa-apa ya. Jadi tidak harus tulisan paragraf gitu. Jadi poin-poinnya apa sehingga tulisannya bisa besar ya. Ya silakan kelompok selanjutnya kalau siapa ini kelompok selanjutnya? Mohon maaf Pak, dari kelompok saya izin share screen. Yuk. Apa udah kelihatan? Mohon maaf. Sudah Kevin. Dari yang
minggu lalu itu Mm-mm. kelompok kami itu kan membahas tentang ekstraksi bunga jasmin. Kevin kurang keras Kevin, tolong deketin mic-nya kalau. Ini udah deket Pak. Apa iya. masih? Ya sudah, sekarang tadi kok udah. kurang keras ya. Oh ya. Jadi minggu lalu kan kelompok kami membahas tentang ekstraksi bunga jasmin menggunakan metode enfleurasi. Nah, kemarin itu jurnal yang kami temukan itu ternyata kurang spesifik, soalnya tidak menunjukkan metodenya seperti apa. Maka dari itu kami mencari jurnal yang baru, itu sudah ditemukan metodenya, dan juga ditemukan pengaruh jenis dan ketebalan lapisan lemak pada proses enfleurasi minyak melati. Jadi yang jurnal yang kami temukan itu menggunakan jenis lemak yang berbeda. Nah, nanti efeknya terhadap yield dari minyak melati itu nanti bisa dibandingkan. Nah, untuk dari pertanyaan risetnya, minggu lalu kami juga kurang spesifik, maka dari itu sudah beberapa diganti, seperti proses ekstraksi aroma dengan metode enfleurasi. Kemudian pengaruh penggunaan starter lemak nabati, lemak hewani, dan juga lemak campuran. Kemudian apa saja komponen yang ada pada minyak melati itu. Ini mungkin sedikit penjelasan tentang, nanti di pendahuluan itu kami ingin menjelaskan detailnya tuh sedikit penjelasan tentang melati, kemudian apa itu metode enfleurasi, kemudian mengapa kami menggunakan metode enfleurasi. Kemudian nanti juga ada bahan yang digunakan dalam metode enfleurasi ini. Kemudian ada metodenya, kurang lebih seperti dalir gitu. Ini sedikit latar belakang dari ini. Kemudian ini color palette-nya. Lalu tabel yang kami presentasikan tuh ada tabel yield itu sendiri dari menggunakan 3 jenis lemak yang berbeda. Kami udah sedikit merepro tabel ini menjadi data tabel seperti ini. Saya lumayan bingung, lebih mending mana ya Pak? Ini kan konteksnya sama, tapi menggunakan 3 jenis lemak yang berbeda, dan juga menggunakan 3 jenis ketebalan yang berbeda. Apa lebih mending tabel ini diubah jadi 3 tabel yang berbeda, atau digabung jadi satu seperti ini apa? Coba ke atas deh. Sebelumnya ya Pak? Ya, yang tabel tadi. Ini nggak ada nilai plus minus ya. A1 B1 itu apa? Ada B1 itu ketebalan B1 itu 0,5 cm, B2 itu 0,8, B3 itu 1,1 cm. Ketebalan lemak yang dipakai. Lemak anunya. Ini lemak masing-masing itu ya berarti ya? Iya. Oke. Ini apa sih metode? Kamu ada gambaran nggak itu metodenya seperti apa? Metodenya ada Pak, ada gambarannya. Kayak pakai frame gitu, terus kan minyak lemak nabati, misalkan salah satu contohnya lemak nabatinya itu kayak dioles gitu Pak, di cerminnya gitu, di kaca. Nah, nanti kan lemak nabatinya itu kan kayak nggak berbau, kayak masih lemak apa ya, lemak kosongan lah anggapannya. Habis itu nanti ditaburin bunga-bunga itu, nanti lemaknya itu jadi nyerap gitu ya? Bau bunga itu. Oh, nggak dipres ya ini ya? Nggak ada press sama sekali ya? Kayaknya nggak deh Pak. Dilarutin gitu, setelah itu pakai alkohol. Dilarutin? Diapain?
Larutin apa itu gitu pakai alkohol. gila kamu dilarutin. Ini kembang dilarutin. Ya jadi Jadi oke. Monggo aja kamu mau, tapi kan syaratnya kan memang harus ada apa, data tabel dan data gambar ada minimal satu kan gitu. Ya kalau nggak ada data tabel lagi ya ini Anda repro menjadi tabel yang lebih baik gitu. Oh, baik Pak. Lebih informatif ya, jadi bukan apa gak jelas antara misalnya garis miring itu ketebalan kan sebenarnya ketebalan itu kan di B123 itu kan, bukan terus nggak ikut kadar minyak ya tadi kan, kadar minyak kan nah ini bisa Anda tata ya, jadi lebih baik ya. Baik Pak. Jenis lemak itu monggo di apa, kamu eksperimen pakai tabelnya sumbu apa sih, sorry kok kolom jadi ini ya, set apa yang sumbu y sama x nya Anda coba ini apa kalau di over gimana dan seterusnya. Ini coba aja Anda main-main yang paling informatif yang mana ya. Baik Pak. Terus pelabelan ya A1 B1 nanti kan harus dijelaskan juga di situ sebenarnya di catatan kakinya ya. Nah itu apa, B itu apa misalnya. Atau tidak perlu A, malah itu salah satunya itu lemak nabati kan, lemak hewani kan sudah ada sebenarnya. Iya. Terus misalnya yang B itu Anda ubah ketebalan, langsung aja ketebalan lemak. Jadi headernya ketebalan lemak, terus bawahnya itu ada berapa senti kan lebih jelas. Oh ya, ininya saya udah ganti sih Pak. Ini yang apa? Ya tapi kan tadi kan tugasnya kan syaratnya kan satu tabel dan satu gambar minimal gitu. Sehingga ada nilai tabel. Jadi jangan diubah menjadi gambar yang tabel ini kalau Anda nggak punya data tabel lagi gitu loh. Apa maksud saya? Nah, iya, yang kita nilai adalah tabel yang Anda repro, bukan tabel menjadi gambar. Kalau tabel menjadi gambar nanti nggak ada data tabel kan nanti. Tuh, ya. Ya. Oke, terus lanjutkan. Ini sebenarnya ada tabel. Oh, ada tabel lagi gitu kan? Iya, tapi saya bingung masukin apa angkanya soalnya yaitu pengaruhnya terhadap bobot jenis, indeks bias, sama bilangan ester Pak. Apa nggak terlalu rumit untuk dimasukin? Ya monggo aja, kalau ini mau di yang data tabelnya mau yang ini ya gak apa-apa. Saya serahkan ke Anda ya, jadi dan itu kan tabelnya kan nggak karu-karuan. Nah ini sorry ya. Saya juga bingung baca. Anda bisa bikin yang lebih apa namanya, lebih rapi lah inilah. A1 B1 itu saya kok lebih membaca tabel itu kok lebih senang langsung. Kalau notasi itu sulit ya, saya nggak tahu kenapa ya. Misalnya lemak itu langsung aja ditulis lemak apa gitu ya, terus ketebalan langsung ditulis berapa senti atau berapa mili gitu ya, sehingga orang nggak membaca notasi. Ini notasi kan terus baca di bawah ke atas lagi apa ya. Salah satu kunci apa ya itu tabel yang efektif itu tidak membuat orang itu melihat ke atas bawah apa maksud saya, membaca itu langsung melihat pesannya gitu loh Dek. Ya, tabel dan gambar yang efektif itu gitu, sehingga orang nggak perlu waktu lama untuk apa mencerna ini maksudnya apa gitu loh ya. Jadi tata letak dan presentasi apa teksnya itu juga penting sekali ya di sana. Ini kan A1 saya harus baca yang bawah itu ya, oh ini lemak nabati, terus B1 lihat bawah itu, ini lebih bagus karena ada keterangannya, tadi nggak ada keterangannya kan gitu kan. Jadi bisa Anda repro yang ini, yang tadi bolehlah Anda pakai, Anda ubah menjadi gambar ya boleh. Jadi ada beberapa gambar dari jurnal ini misalnya. Monggo aja. Untuk
selanjutnya juga ada ini Pak, kan tadi di pertanyaan risetnya tuh ada apa saja komponen dari minyak melati. Nah, di sini tuh ada tabel senyawa-senyawa apa aja yang terkandung dalam minyak melati itu Pak. Oke. Itu sudah direpro. Kalau ini tabel lagi ya, jadi ya monggo aja kalau Rencananya ini mau 2 tabel ya boleh, kan minimal 1 kan. ya. Asal cukup loh ya Dek, di mana di poster. Iya. Jangan sampai terlalu banyak data terus akhirnya jadi kecil-kecil nggak bisa dibaca gitu loh. Jadi Anda harus menyeimbangkan antara itu tadi. Sehingga kalau Anda juga harus istilahnya tega untuk motong ya. Artinya pertanyaan riset ya nggak perlu ditampilkan kalau terlalu banyak ya langsung dipotong aja. Saya mau nampilkan data ini aja yang sudah berarti tujuan tadi ya. Pertanyaan risetnya ya misalnya dari 5 atau 6 itu dijadikan 3 atau 2 gitu. Sehingga itu nggak terlalu banyak data di posternya sehingga nggak kelihatan gitu ya. Iya. Jadi kalau kromatogram atas itu loh, itu kan juga itu mau ditampilkan. Oh enggak Pak, saya juga nggak ngerti bacanya Pak. Itu data mentah gitu ya. Jadi Iya. itu sebaiknya tidak ditampilkan di mana di poster karena itu data mentah kecuali metode Anda itu ini tentang conference kromatografi misalnya. Ada memang society istilahnya teknik separasi itu ada. Jadi ada sendiri ya ahli-ahli teknik separasi itu ya. Yang ingin dilihat ya kayak gini nih. Di data-data kayak gini dilihat. Perbandingan antara misalnya matriks ini sama ini, separasinya seperti apa ya. Data kromatogram ini yang ditampilkan. Jadi beda kan kalau kita tampil ke orang-orang yang pangan gitu kan, saya pengen lihat ini gitu ya. Nggak usah lihat kromatogram ini sebagai data mentah kalau di bidang kita gitu loh. Saya kira itu. Oke, monggo dilanjutkan. Untuk selanjutnya mungkin kita bahas sedikit kelebihan dan kekurangan dari metode. Pakai tabel Dek, bagusnya sehingga kelihatan kelebihan kekurangannya. Oh, tadi saya mau poin sih Pak, cuma kayaknya ya bisa cocok. Ya kan kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Karena sekali lagi kalau membandingkan itu lebih enak kan, pakai tabel. Orang kiri kanan gitu. Perhatian kita langsung bisa, kelebihannya ini, kekurangannya ini di poin ini misalnya. Anda bikin kriteria saja Dek. Kriteria gitu ya, atau ini barangnya sama ya. Anda nggak membandingkan 2 metode ya? Sorry. Saya kira sorry. Oh ini kelebihan. Iya metode yang sama. Oh kalau gitu ya narasi kan kalau gitu. Saya kira saya kira ada 2 metode ya, terus ada kriteria yang mau dibandingkan apa kelebihan kekurangannya. Ya gitu kalau satu metode dan nggak bisa membandingkan dengan yang lainnya. Memang tujuannya nggak membandingkan ya ditulis kayak gini nggak apa-apa. Pakai poin aja deh kalau menurut saya. Jadi kelebihannya apa 1, 2, 3 misalnya, kekurangannya apa 1, 2, 3. Baik. Kemudian selanjutnya itu ada ini bentahan ini Pak, syarat lemak yang bisa dipakai untuk metode ini itu harus lemaknya kayak gimana aja, soalnya kayak nggak sembarang lemak itu bisa dipakai Pak. Oh ini di mana ini, di bab 2 ini berarti metode ya ini ya, lebih ke metode kan atau apa? Iya kayaknya Pak, sebelum di metode. Harus bisa Anda ringkas ya apa ini? Saya nggak tahu ini persyaratan lemak itu. Mungkin nanti lebih di ringkas gitu Pak, kalau ada poin yang sama dijadiin 1, terus nanti jadiin poin. Itu kan 3 tuh saja nih persyaratannya, lemak tidak boleh bau, punya konsistensi spesifik ya, terus bebas dari kotoran dan tidak mengandung air. Wes itu kan 3. Saya kira nggak
kalau penjelasan itu kan, kalau ini kan sekali lagi ini poster ya, poster itu ada orang yang duduk atau berdiri di samping poster dan menjelaskan poin-poinnya. Tidak perlu terlalu jadi paragraf gitu ya, jadi bisa Anda persingkat poin-poinnya ya. Jadi misalnya 5 tidak boleh berbau karena apa, langsung aja. Nah, itu karena bisa mencemari bau minyak yang dihasilkan. Terus harus punya konsistensi tertentu karena apa? Apa ini? Intinya apa itu? Nggak boleh terlalu Ya, pokoknya ya itu kamu harus bisa langsung ngasih satu kalimat intinya apa gitu. Kalau terlalu banyak kalimat nanti tulisannya tadi kecil-kecil nggak bisa terat. Anda harus bisa memangkas dalam satu kalimat pesan utamanya apa gitu ya. Saya kira itu. Terus syarat bunganya kan gitu kan, yang bawah itu ya, bunga kuncup, terus apa itu lemak yang digunakan. Pokoknya lemak mana itu? Nomor 2 terakhir itu apa itu lemak yang asal itu. Ini apa metode ini tahapan? Oke. Ini syarat kacanya Pak. Syaratnya yang 3 itu tadi yang di atas itu. Kacanya Pak, kaca yang buat syarat kaca untuk ditaruh dioles ini. Oh gitu. Oke. Ya terus lanjutkan, apa ada lagi? Untuk kontennya sih ini aja Pak. Sekarang saya mau posternya baru ada di pilihan kayak Nggak dengar deh, Kevin nggak dengar. Halo? Ya, oke. Kontennya belum kami masukkan dalam poster. Oke, ya. Baru bikin 2 template aja untuk posternya. Oke, good. Ya kita lihat minggu depannya nanti gimana. Ya baik. Mungkin dari kelompok kami segitu aja Pak. Ya, makasih deh progresannya. Silakan yang lain. Makasih Pak. Sama-sama. Izin share screen ya Pak. Loh, sampai ini. Anissa. Agak dibesarin deh di apa? Halo, ayo. Siapa yang mau presentasi? Anissa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masih Ya, sama kan? sebenarnya udah beda sih Pak topiknya. Oh, beda, karena kan sih. iya, karena yang minggu lalu itu kan topik kami itu pengolahan limbah cair menggunakan teknik imobilisasi. Nah, tapi di jurnal yang kita udah pilih itu apa ya Pak, kayak kurang ngejelasin gitu loh Pak, antara ngebandingin metode yang satu sama lainnya. Jadi agak sulit juga kalau misalnya dari kelompok kami itu menggunakan teknik imobilisasi. Jadi mengganti pengolahan limbah cairnya itu menggunakan bioremediasi karena lebih menarik dan lebih fleksibel gitu Pak. Karena bisa digabungin dengan teknologi lainnya. Gitu. Masih tetap tentang limbah ya? Iya, masih tetap tentang limbah. Oke, terus ada latar belakang kayaknya mirip dengan yang kemarin. Ini B3 taruhnya nanti.
Fokus limbahnya limbah apa, Dek? Sebenarnya jenis limbahnya untuk fokusnya banyak, Pak, karena tergantung dari jenis mikrobanya gitu, Pak. Ada yang hidrokarbon. Nanti ada, Pak, di paling bawah itu aplikasinya ada, Pak. Oke, Selain terus? Jadi yang pertama itu kita ada latar belakang permasalahan. Setelah itu ada pengertian dari bioremediasi. Setelah itu ada tahapan dari bioremediasi. Untuk ilustrasinya sendiri nanti kita bakal gambar ulang karena ini masih kayak pecah gitu, Pak, gambarnya. Jadi ilustrasinya nanti bakal dibikin ulang versinya kelompok kita gitu, Pak. Jadi ini bioremediasi ex situ ya? Tidak di site kan? Ya, jadi oke. Kemudian ini penjelasan terkait tahapan bioremediasinya. Setelah itu ada keuntungan dari bioremediasi. Sebenarnya dari saya sendiri agak bingung sih, Pak, terkait mencantumkan kelemahan dari bioremediasi sendiri. Apakah boleh dicantumkan atau enggak, Pak? Ya, depends on your question. Nanti kan ditata. Ya sambil nata ini apa, jadi nanti di poster itu ceritanya bagaimana. Pertanyaannya mau dijawab apa gitu toh. Atau keuntungannya ya ditaruh di latar belakang, misalnya memilih bioremediasi itu karena punya keuntungan ini gitu. Baik, Pak. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari bioremediasi. Ya, terus ini mau ditaruh di mana ini? Ini mungkin ditaruh setelah metode, Pak. Sorry, ke atas mau jawab pertanyaan apa? Pertanyaan ini tadi. Tujuannya apa, Dek? Ini, Dek? Tujuannya adalah untuk mengetahui gitu, Pak, kira-kira limbah apa aja yang bisa maksudnya kan nggak semua limbah itu bisa didegradasi oleh mikroba gitu, Pak. Jadi kayak ini kayak standarnya gitu loh, Pak. Terus? Oke, coba diteruskan dulu aja, nanti kita bantu kalau sudah tahu ininya. Ini apa ini? Nah, ini kayak diagram gitu, Pak. Diagram kayak ilustrasi gitu, persyaratan agar bioremediasi dapat berlangsung. Jadi yang tadi yang faktor-faktor di atas dibikin dalam bentuk ilustrasi gitu, Pak. Oke. Itu atas bawah itu nilainya ya, sorry. Ada panah itu maksudnya nilainya semakin rendah atau bagaimana? Saya nggak tahu itu pH itu apa arti panah yang kanan kiri itu apa? Saya nggak ngerti. Itu sepertinya semakin rendah harusnya bioremediasinya itu tidak bisa berlangsung. Jadi kelembapan rendah, nutrisi rendah, suhu rendah itu nggak bisa gitu. Iya, Pak. Terus mikroorganisme rendah itu, Mas. Nggak ngerti. Kalau misalnya jumlah mikroorganismenya rendah, proses degradasinya biasa lebih lama gitu, Pak. Ya ditulis jumlah ya, jumlah apa? Terus elektron akseptor, oke. Oh, ini maksudnya semakin ke bawah semakin rendah ya semuanya ya. Iya. Terus bioremediasinya juga tingkat bioremediasinya rendah gitu ya kalau itu semuanya rendah. Iya. Nah, tidak beracun itu maksudnya tidak beracun rendah atau apa? Toksisitas, tingkat toksisitas. Iya, tingkat toksisitas karena kan mikrobanya juga mengurai kadar polutan atau toksisitas, Pak. Kalau toksisitasnya rendah, masuk bioremediasinya rendah, bukannya tinggi. Kalau toksik kan nggak bisa remediasi, bukannya gitu ya? Tapi kan, Pak, ini ada yang di bawah itu yang mikroba itu kan mengurai polutan gitu, Pak. Jadi mungkin toksisitas atau polutan ini juga sebagai salah satu sumber nutrisi mungkin, Pak, bagi si mikroorganisme.
mungkin bukan toksisitas ya, tapi apa sih? Polutan ya. Apa? Masuk kalau polutannya rendah dia rendah ya. Itu sebagai nutrisi berarti kan? Iya. Ya sama itu bisa jadi atasnya itu sama itu. Kecuali ada poin lain ya, saya nggak tahu ya, gitu ya. Terus ini? Yang ini aplikasi bioremediasi, Pak. Ini dibagi dua, ada yang mikroba dengan mikrobanya berupa jamur, ada yang satunya lagi mikrobanya berupa bakteri. Setelah itu di sebelahnya itu ada tipe polutannya, setelah itu ada tipe kulturnya. Nah, setelah itu kayak efektivitas degradasinya. Jadi itu ada yang bakteri itu ada yang 59%. Ada 59%, ada yang 23%, dan itu ada jangka waktunya kira-kira berapa hari yang dibutuhkan untuk degradasi polutan tersebut. Oke, jadi ini sebenarnya contoh mikroba ya, apa aplikasinya gitu toh untuk bioremediasi ya? Iya Pak. Itu polutan itu apa dek? Lebih tepat apa itu? Beban ya? Kalau beban polusinya atau apa? Iya Pak. Beban kan? Jadi ya? kalau Beban dari yang saya jenisnya kan, jenis polusinya kan enggak? Ya, iya. load polutannya kan? Iya Pak. Konsentrasi kayaknya kan ppm itu ya. Jadi tulis itunya, jadi apa konsentrasi polutan ya. Terus polutannya apa nggak jelas ya di sini ya, Dek ya? Tadi saya sempat cari tahu Pak, jadi kayak 2,3 DDD itu adanya di limbah pestisida. Terus yang TCDD itu ada dari bekas pembakaran kayak gitu Pak. Cuma nanti mungkin kita harus tambahin keterangan lebih lanjut sih Pak. Ya ditambahin aja kolom kan gitu. Tambah kolom terus tipe itu apa Dek? Tipe itu Dek? Tipe kultur, mungkin tipe hidup kulturnya gitu Pak. Kan yang di atas itu ada yang kultur, dia hidupnya di kultur cair. Yang ini yang Pseudomonas bisa hidup di media tanah. Tapi yang lain nggak ada keterangan kulturnya ya? Nggak ada tipenya ya? Atas juga? Atas ada? Yang atas ada semua Pak. Kalau sama kan bisa di off kan ya, jadi dalam kultur cair misalnya kayak gitu. Kalau keterangan yang bawah nggak ada keterangannya bakterinya Dek. Yang bakteri dari jurnal yang saya temuin itu aslinya kayak gitu Pak, belum ada keterangannya. Mungkin nanti kita cari jurnal-jurnal pendukung lainnya Pak. Ya, itu loh kalau nggak memang informasinya nggak ada kan bisa di off kan terus dikasih catatan kaki misalnya Pseudomonas itu dalam ada bintang terus ada note di bawah catatan kakinya bintang itu dia di kultur apa gitu. Kalau yang bakteri ini, kalau yang jamur kan semua kultur cair bisa di off kan juga itu kolom tipe sehingga bisa Anda ganti dengan kolom apa tadi jenis polutannya ya misalnya limbah apa gitu. Iya baik Pak. Terus? Mungkin setelah itu kita pindah ke desain yang ada di desain poster. Ada gambar ya tadi ya, Dek ya? Gambar data? Gambar datanya yang tadi Pak kayak keefektivitasan dari mikroba tersebut. Oke, ada ya yang syarat gambar ada. Oke. Nah ya Pak, lanjut ke desain. Kalau dari desain itu kita sebenarnya masih sama sih Pak, bentuk desainnya sama yang minggu kemarin, cuman di sini lebih memperjelas kayak bioremediasi itu apa aja gitu. Contohnya yang di atas itu ada latar belakang, terus yang di bawahnya itu ada pengertian bioremediasi, lalu ada keuntungan.
Namun tadi kan disebutkan ya kalau misalnya keuntungan itu bakal ditaruh di latar belakang. Mungkin nanti keuntungan itu bakal diganti sama tahapan atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bioremediasi gitu Pak. Nah terus yang selanjutnya itu ada aplikasi dan tahapan. Nanti space yang kosong itu bakal diisi kayak data gitu sih Pak. Oke, jadi kalau memang kontennya agak banyak, ya kan diperbesar sedikit, tidak apa-apa posternya deh. Oh iya, dipanjangin ke bawah gitu ya Pak? Yuk, kalau saya senang ke samping kalau poster ya. Oh oke. Apa namanya? Biasanya kalau poster itu lebar ya, tidak tinggi. Oke Pak. Ya, yang tulisan terlalu kecil bisa agak besar sehingga kelihatan. Apalagi ya, data itu juga jadi highlightnya. Jadi data itu kalau bisa Anda tampilkan di mana? Ini ya nggak tahu nanti posisinya di mana ya, terserah. Yang penting ya itu tadi apa flow-nya seperti itu ya. Jadi ada latar belakang, terus tujuan, terus data itu menjawab tujuan tadi kan gitu ya. Kemudian kesimpulan, terus referensi. Nama Anda bisa ditaruh di atas deh, yang di bawahnya apa namanya judul ya gitu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Tunjung. Udah cukup sih Pak, sepertinya dari kelompok kami. Oke, good. Ya, terima kasih Pak Tunjung. Silakan. Ini berapa kelompok tadi? Sorry, saya lupa. 4 ya. Kelas Anda ada berapa kelompok? 10 apa berapa, Dek? Oke. Ya, silakan. Sudah 4 tadi ya. Silakan yang 5. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Jadi untuk kelompok kami tetap menggunakan judul pemanfaatan mikroalga dalam upaya mengurangi gas CO2. Nah, di dalam posternya ke bawah. Ya, langsung ke poster aja nggak apa-apa, Dek. Kan ini dulu sudah kamu presentasikan nggak? Nggak salah ya. Nah, tolong dibesarin ya, biar kelihatan. Tapi ini belum dimasukin semua, Pak. Masih punya ada apa kayak konsepnya nanti bakalan gimana. Kalau posternya masih belum dikembangin lagi. Masih sebatas ini aja. Oh, itu sudah banyak kan. Jadi yang kamu lakukan sudah banyak. Jadi jangan terlalu pesimis gitu ya. You have done a lot ya. Jadi ke atas dulu. Jadi data yang Anda repro, sebenarnya data belum sempat kita diskusikan atau sudah yang minggu lalu? Sudah sih Pak, tapi latar belakangnya belum dijelaskan juga. Oke, ya. Terus lanjut. Jadi ini latar belakangnya. Ya, jadi latar belakangnya ini ada kita akan sedikit menyinggung tentang global warming, terus sumber dari CO2-nya. CO2 nulisnya, Dek. O-nya kan besar, 2-nya dikecilkan di bawah kan ya? Iya. Oh iya. Terus alternatif yang kita gunakan ya kayak ini mikroalga, terus dari keunggulannya juga, terus kita juga menjelaskan tentang Chlorella sp karena mikroalga yang digunakan itu jenis Chlorella. Oke. Nah, mungkin untuk kelemahan
kok mute, Dek? Halo? Mungkin dari kelompok kami, dari desain posternya itu masih seperti ini Pak, karena dari kami kemarin itu sempat ada kendala untuk posternya itu mau dikebawain apa ke samping gitu Pak, jadi masih sementara seperti ini, mungkin nanti ke depannya ditambahin tentang data-data yang udah kami peroleh. Coba ke data, Dek. Kan sudah ada kan datanya? Iya Pak. Data yang di atasnya itu loh. Ini yang mau ditampilkan yang mana? Jadi data apa aja? Ini dari data sendiri, dari kami itu masih belum merubah atau mereproduksi ke yang versi kitanya. Mungkin untuk yang ini kita pakai data hasil produktivitas dari mikroalganya sendiri di proses emisi CO2-nya, Pak. ya itu apa itu? Produktivitas dalam apa? Dalam uptake CO2 gitu tadi. Iya, Pak. Maksudnya gram per liter itu apa, Dek? Gram per liter itu yang kanan itu apa? Terus angka 10 sama 15 di atas itu apa, Dek? Terus itu varian gitu var itu. Terus ya, angka 1 sampai 9 itu apa? Jadi Anda bisa mereproduksi ini dengan lebih jelas ya, itu 1 sampai 9 itu artinya apa, kemudian angka 10 dan 15 itu artinya apa. Iya, Pak. Anda juga harus baca itu apa. Anda tahu nggak itu 10 sama 15 apa? Nah, ini Pak, 10 sampai 15 itu waktu pengambilan apa? Pengambilan sampelnya. Oke. Dalam menit gitu dah. Kan itu jadi dalam jam 10 itu diambil sampelnya untuk diuji, terus nanti jam 3 sore itu nanti diuji lagi gitu, Pak. Yeah. Ini kan kalau berdasarkan hasil produktivitas dari penelitiannya. Kalau yang ini itu berdasarkan reng-rengan itu percobaan dari desain expertnya, Pak. Dan hasilnya kan nggak begitu beda jauh. Kalau yang di desain expert kan nanti ketemu optimalnya laju alir indeksnya itu di 0,51. Kalau yang di berdasarkan hasil penelitian itu di 0,61. Nanti rencananya data ini yang kita compare terus nanti kita remake gitu, Pak. Oke. Terus yang bawahnya? Tapi tolong nanti dijelaskan ya, Dek, ya, produktivitas itu artinya apa gitu ya. Jadi Pak. jelas ya. Oke. Bawah itu apa? Bawah lagi. Yang ini kurva ininya, Pak. Kalau yang ini kan dalam bentuk diagramnya. Grafik apa sama itu? sih, Pak. Intinya kan ini optimasi lajunya. Kalau yang sebelah kanan ini itu keuntungan pakai mikroalganya. Yang sebelumnya minggu lalunya lagi sudah dijelaskan. Jadi tabelnya ini yang kiri gambar 4 itu mengulang yang gambar yang tabel tadi, enggak toh? Bukan, Pak. Berdasarkan jurnalnya berbeda, Pak. Untuk di kalau yang di gambar 4 ini kurvanya itu cuma menunjukkan pertumbuhan mikroalganya dan konsentrasi gas CO2-nya. Kalau lebih lengkapnya tadi kan di tabel, Pak. Laju alirnya berapa, gitunya kan lebih lengkap. Oke. Terus berarti gambarnya muncul itu dulu ya, gambar dulu terus tabel ya. Gambar ini kan ada di tabel. Oke, Pak.
Terus bawah itu apa? Ini diagram itunya Pak, diagram fotobioreaktornya. Oh, pakai bioreaktor ini ta. Kan ini rencananya itu Pak. Iya, sistemnya kan kita menggunakan fotobioreaktor dari mikroalga supaya nanti bisa mengurangi kadar CO2 di udara gitu. Jadi nanti kita injeksi CO2-nya ke bioreaktor ini. Nah, kalau dari jurnal yang saya baca itu Pak, kita bisa buat produknya itu agak banyak gitu. Jadi misalnya ini kan kita pakai mikroalga. Nanti untuk pengurangan gas emisi CO2-nya kan kita injek. Nah, nanti si mikroalganya itu bisa ngubah produk lain. Jadi selain mengurangi gas CO2 itu bisa dijadikan produk lain lagi gitu, Pak. Jadinya kayak biodiesel gitu Pak. Oke, ya wes, makasih. Good. Ada lagi pertanyaannya yang mau disampaikan? Sudah Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya. Sekian Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah 5 kelompok ini tadi? Sudah Pak. Oke, sudah. Pas ya jam 10 ya. Ya, ada pertanyaan secara umum nggak dari teman-teman, ada kesulitan atau apa? Ada? Ini semua sudah dapat kelompok ya, Dek ya? Saya nggak tahu ya, belum cek ya. Ada yang belum dapat kelompok? Atau ada yang nggak pernah masuk? Sorry ya, saya cek dulu ya. Kadang-kadang ada angkatan atas itu nggak dapat kelompok atau gimana gitu ya. Ada pertanyaan dari Adik? Nggak ada? Apa? Di area Gilbert ah? Halo Gilbert, ada nggak di sini? Oh no, nggak datang dia ya. Iya, dia absen tapi nggak ada di sini. Happy terusan menunggu. Nggak pernah datang terus gimana? Saya juga nggak pernah dihubungi, dia nggak pernah hubungi saya. Sekarang ada nggak orangnya? Nggak ada ya. Kiki nggak masuk tak? Kiki sudah dapat kelompok ya Kiki ya? Kiki nggak masuk. Loh, Kiki kok durung absen, Dek Kiki? Absen loh, Dek Kiki. Oh, belum absen loh ya. Ini senengannya lali juga Kiki iki, lali absen. Terus nanti besoknya WA saya mesti. Tolong jangan lupa absen ya. Ya teman-teman yang ini, kecuali yang nggak bisa akses ya. Ini Kevin durung absen, Kevin. Ya ini ada ndak ini ya nih? Ya, kamu belum absen ya? Ya benar. Yo. Biasaan arah-arah ya. Minta saya ngabsenin. Siva. Siva sudah ada? Di Siva. Oh, Siva gak mampu. Senang absen nanti saya save ya. Gilbert gak ono ya opar iki. Pernah masuk juga di kelas juga. Aduh. Nah, online gini susah ya. Kamu offline aja gak pernah masuk. Saya juga kesulitan. Oh ya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada kesulitan kan ya? Nggak ada ya? Belum Pak. Belum ada kesulitan. Tidak kesulitan.
Kak Dionte. Oke. Ya wis, makasih teman-teman. Kalau apa Diki mau nyampaikan? Saya kira ada suaranya Diki. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lain, saya akhiri sekian. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon disiapkan ya ininya, revisinya, dan teman-teman yang tidak presentasi hari ini juga disiapkan revisinya juga. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, jaga kesehatan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.